Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih menjadi bagian dari penyempurna ibadah puasa kita. Salat sunnah yang dilakukan selepas salat isya selama Ramadan ini dapat dikatakan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Di Indonesia, salat sunnah tarawih memiliki tradisi unik dan berbeda-beda sesuai adat dan tradisi masyarakat setempat. Seperti apa keunikannya? Berikut 7 tradisi tarawih di Indonesia versi on the spot. Ada yang unik dari tradisi sholat tarawih di Blitar, Jawa Timur. Ya, sholat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ini terbiasa dengan tradisi melakukan sholat sunnah tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menitan saja. Jamaah sudah bisa langsung pulang ke rumah. Wow, cepat sekali kan? Konon, tradisi ini sudah ada sejak 1900-an. Ratusan warga dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Tulung Agung, dan Kediri sudah menjalani tradisi sholat tarawih kilat seperti ini setiap bulan Ramadan. Dan menurut pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Ghafur, sholat tarawih kilat seperti ini diadakan semata-mata tradisi turun-temurun. Sampai saat ini, kegiatan sholat tarawih yang diklaim menjadi yang tercepat ini masih dilakukan untuk menarik minat warga yang masih sulit sholat tarawih. Umumnya, tradisi sholat sunnah tarawih yang biasa dilakukan di masyarakat, ada 2 kelompok jamaah yang mengerjakan 11 dan 23 rakaat. Tetapi sebuah tradisi unik di Masjid UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kedua kelompok jamaah tersebut digabung menjadi satu masjid, satu waktu, dan satu imam dalam pelaksanaannya. Bagaimana bisa? Caranya adalah dengan melakukan sholat tarawih dibagi 2 season. Season pertama adalah 11 rakaat setelah sholat isya dengan satu imam. Kemudian sebelum masuk ke season kedua, imam sekaligus makmum tarawih 11 rakaat akan mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah season pertama usai, imam serta makmum tarawih 23 rakaat di season kedua barulah memulai untuk sholat tarawih 23 rakaat di tempat yang sama dengan imam dan makmum yang sama seperti season pertama tadi. Uniknya pemirsa, jadi kita bisa memilih mau tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat untuk malam ini. Masih berada di Yogyakarta, tradisi sholat sunnah tarawih di Masjid Kauman Yogyakarta telah memberikan inspirasi kaum muslimin di Indonesia. Masjid yang dikenal sebagai masjid tertua di Yogyakarta ini memiliki contoh toleransi antar umat satu agama mengenai jamaah sholat sunnah 11 dan 23 rakaat. Di sini, kedua jamaah tersebut diberikan waktu berbeda di dalam satu masjid yang sama. Agak berbeda dengan Masjid UIN Sunan Kalijaga tadi, di Masjid Kauman Yogyakarta, mereka terpisah waktu pelaksanaan sholat tarawih. Untuk jamaah tarawih 11 rakaat akan dimulai ba'da isya. Lalu untuk jamaah sholat tarawih 23 rakaat baru akan dimulai jam 2 dini hari. Tradisi 2 jamaah sholat tarawih 11 dan 23 rakaat ternyata ada pula di Masjid Agung, Bandung, Jawa Barat. Kedua jamaah di sini dikumpulkan dalam satu tempat di satu waktu. Satu waktu artinya adalah kedua jamaah 11 dan 23 rakaat tadi melakukan sholat sunnah tarawih secara bersama-sama dalam satu masjid dengan jarak agak berjauhan. Selain berbeda jarak, kedua jamaah tarawih ini pun memiliki imam berbeda. Jadi, ketika jamaah sholat tarawih 11 rakaat selesai,
maka jamaah sholat tarawih 23 rakaat akan terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Inilah yang membentuk sebuah tradisi Masjid Agung Bandung, Jawa Barat. Meski adanya perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih, ibadah tetap dapat berlangsung dengan baik sesuai nilai dan adat tradisi yang berlaku. Kepada Allah. Tradisi unik sholat tarawih berikutnya ada di Masjid Agung Surakarta. Masjid yang berdiri tegak di halaman kompleks Keraton Kasunanan Surakarta ini memperlihatkan dua jamaah yang menunjukkan proses ukhuwah Islamiyah serta kerukunan umat beragama. Tidak salah lagi, masjid tertua di Surakarta ini telah memperlihatkan kerukunan dari sebuah perbedaan yang menjadi satu atap dalam masjid. Beda imam, beda pula jumlah rakaat yang dilakukan tiap menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih jamaah 11 dan 23 rakaat hanya berbeda posisi ruang sebelah kiri dan kanan sisi masjid. Meski kedua jamaah melakukan sholat tarawih secara bersamaan, mereka dapat saling menghormati satu sama lain dan menjalankan ibadah sesuai keinginan. Waktu sholat tarawihnya pun bebas. Antara jamaah sholat sunat tarawih 11 dan 23 rakaat bisa saling lebih dulu setelah selesai sholat isya. Masih di Pulau Jawa, kali ini keunikan sholat tarawih berada di ibu kota Jakarta. Tradisi unik sholat tarawih tiap bulan Ramadan ini kali ini ada di Masjid Lause, Jakarta. Jamaah di sini terbiasa dengan sholat tarawih 11 rakaat dengan berbeda-beda imam setiap 2 rakaatnya. Masjid yang memiliki adat dan tradisi etnis Tionghoa yang amat kental ini memiliki beberapa ketentuan soal aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, jadwal sholat di hari biasa, masjid ini hanya buka untuk sholat zuhur dan asar saja. Dan khusus di bulan Ramadan, kegiatan di Masjid Lause ini pun menjadi bertambah. Jadwal Masjid Lause menjadi dibuka tiap hari Sabtu untuk ngabuburit para warga etnis Muslim Tionghoa sampai mengerjakan sholat tarawih bersama-sama. Uniknya, sholat tarawih dikerjakannya pun berbeda dengan masjid lainnya. Di sini mereka mengerjakan 11 rakaat dengan setiap 2 rakaat mereka berganti imam sholat. Hal ini biasa dilakukan untuk membangun mental jamaah mu'alaf Tionghoa agar terbiasa menjadi imam sholat. Tradisi yang unik sekaligus menantang ya pemirsa. Biasanya kan kita agak menghindar jika ditunjuk menjadi imam. Keunikan sholat tarawih terakhir ada di Pulau Dewata, Bali. Selain memiliki adat dan tradisi beribadat yang amat kental, Desa Pagayaman yang memiliki penduduk sekitar 5.000 jiwa ini termasuk daerah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Di mana setiap bulan Ramadan datang, salah satu masjid bernama Safinatus Salam yang berada tepat di Desa Pagayaman ini memiliki cara sholat sunat tarawih yang amat unik dilakukan. Caranya sangat berbeda dengan keunikan cara sholat tarawih pada umumnya, di mana pada saat sholat tarawih, para penduduk Desa Pagayaman terbiasa membagi waktu jamaah perempuan dan pria di waktu yang berbeda. Kumpul antara warga setempat menjadi semakin erat dalam melakukan ibadah selama 1 bulan lamanya. Pemirsa, itulah ketujuh tradisi tarawih di Indonesia versi On The Spot.